Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Cesarianto dari Prodi Sistem Informasi, dan di sini saya akan menjelaskan pengerjaan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web ini. Ini untuk struktur proyek yang untuk tugas 2 ini. Kemudian pertama kita bahas sebagai alamat navigasi atau indeks HTML. Nah, halaman navigasi ini hanya terdiri dari indeks HTML itu sendiri dan sudah include dari styles CSS-nya. Kemudian halaman navigasi ini berikut adalah codingan utamanya. Kemudian terdapat logo UT, kemudian judul, dan dua tombol yaitu cek stok barang dan tombol tracking pengiriman. Dan kemudian selanjutnya adalah halaman stok. Nah, halaman stok sendiri terdiri dari stok HTML, kemudian style CSS, dan JS berupa view main.js, data bahan ajar.js sebagai dummy-nya, dan terakhir adalah stok app.js. Dan berikut ini adalah tampilan dari halaman stok utama. Nah, kemudian muncul seperti ini. Nah, di sini saya menambahkan fitur cari bahan ajar berdasarkan kode atau nama MK. Misalnya di sini biologi umum, kita ketik B, maka akan langsung tergenerate seperti itu. Nah, kemudian untuk fitur utamanya yang pertama adalah filter berdasarkan UT daerah. Di sini ada Jakarta, Surabaya, kemudian Makassar, Padang, dan Denpasar. Nah, apabila kita memilih Jakarta, maka muncul otomatis untuk pilihan kategorinya. Di sini ada kategori income wajib, tingkat pilihan, praktikum, dan problem base. Nah, di sini untuk UT daerah untuk Jakarta sendiri, MK wajib ada dua. Kalau kita misalnya pilih MK pilihan, maka akan kosong. Begitu juga dengan praktikum, dan begitu juga dengan problem base. Nah, kemudian untuk kita reset lagi dengan tombol reset filter. Kemudian pada saat kita mengklik reorder only, di sini hanya menampilkan status yang menipis dalam artian jika stoknya di bawah safety atau batas minimum seperti itu. Kita reset lagi. Nah, kemudian di sini untuk kita aksi dulu. Misalnya di sini kita klik aksi, maka akan munculkan edit bahan ajar. Misalnya untuk biologi umum, untuk mengedit kodenya, untuk mengedit namanya, misalnya untuk kode daerahnya, sama untuk tipe mata kuliahnya itu kita tidak edit, kita bisa edit jumlah stok aja, stok minimum atau safety stock, dan harga satuannya, dan rak urutannya, dan informasi terkait seperti itu. Oh, kita pilih dulu BJJ-nya tadi dari pasar, kemudian pilih angka wajib, kita klik simpan data, maka akan data berhasil disimpan dan akan muncul di sini. Kemudian kalau kita menghapus, kita mencet aksi, kemudian kita pilih hapus, akan muncul notif apakah Anda akan menghapus mata kuliah bahasa Indonesia. Kita klik OK, maka mata kuliah tadi yang kita input akan terhapus. Selanjutnya adalah halaman tracking. Nah, halaman tracking sendiri terdiri dari tracking HTML, kemudian style CSS, kemudian JSS sama seperti view main.js, data bahan ajar.js, dan tracking app.js. Tracking pengiriman di sini untuk tracking pengiriman untuk dari dummy-nya ada satu, yaitu dari paket request dasar. Nah, kemudian misalnya kita menginput, misalnya masukkan NIM 12346, kemudian namanya siapa, di sini saya masukkan namanya, kemudian kita pilih ekspedisi, misal ekspres 1-2 hari, kita pilih tanggalnya di tanggal hari ini, kemudian pilih paket bahan ajar, ada dua, ada IPS dasar, kemudian ada IPA dasar. Kita pilih saja IPA dasar dan masukkan tambah DO seperti itu, nanti akan masuk di bawah sini. Nah, misal kita pilih yang paket pertama yang dari Arina Wulandari, kita pilih aksi, dan di sini akan menampilkan detail pengirimannya seperti itu. Nah, kita tutup, kita lihat aksi yang kita baru input tadi, nomor delivery order sama juga muncul seperti ini. Dan apabila kita menghapus, kita pilih hapus delivery order, kita oke, dan terhapus. Coba kita hapus juga di sini delivery order. Nah, maka akan terhapus semua. Nah, misalnya ini kan data dummy, kalau kita refresh maka akan muncul lagi kembali seperti ini. Sekian, itu saja, terima kasih. Apabila ada salah kata atau pengucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.